Hadirin dimohon untuk berdiri. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hitungan 4/4. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Maliki SPD selaku Kepala SMP Darul Fikri Ngoro dan seluruh Dewan Guru beserta stafnya yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat ilahi Rabbi. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul di sini dalam acara Diseminasi Budaya Positif di Sekolah dalam rangka program Guru Penggerak Angkatan 9 dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul di sini. Selanjutnya, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada sore hari ini. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Acara ketiga, diseminasi budaya positif di sekolah dalam rangka program Guru Penggerak Angkatan 9. Acara keempat, doa dan penutup. Untuk membuka acara pada sore hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Semoga acara dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Maliki SPD selaku Kepala SMP Darul Fikri Ngoro Jombang. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.
wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada sore hari ini Allah senantiasa melimpahkan rahmat serta nikmat-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan ini pula kita bisa hadir dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kami akan memberikan beberapa hal sebelum acara diseminasi budaya positif di sekolah dimulai. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan semuanya pada acara sore hari ini. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan semuanya pada kesempatan ini yang pertama tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya marilah kita niatkan pada kesempatan hari ini untuk belajar bagaimana kita mengembangkan, salah satunya adalah di sini ada program dari pemerintah yaitu guru penggerak. Dan tidak lupa ini ada kaitannya dengan kurikulum yang sedang kita jalankan, yaitu kurikulum Merdeka. Kedua kalinya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dwi Rahmawati yang menjadi salah satu calon guru penggerak di SMP Darul Fikri Ngoro. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu sekalian karena kami mengganggu waktu dan kesempatan panjenengan untuk melaksanakan salah satu program dari kegiatan calon guru penggerak pada sore hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Dwi Rahmawati ini sudah dalam waktu yang lama mengikuti seleksi program dari pemerintah yaitu calon guru penggerak. Kalau kita runut dari awal, itu mulai dari pengisian IC, kemudian praktik mengajar, dan wawancara, dan sampai ditetapkannya sebagai calon guru penggerak. Alhamdulillah, Ibu Dwi Rahmawati pada bulan Juli tahun 2023 kemarin oleh pemerintah sudah ditetapkan sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9. Nah, dalam hal ini mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan Ibu Dwi Rahmawati ini bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru yang lain. Sehingga SMP Darul Fikri Ngoro nantinya mempunyai banyak guru penggerak. Ini harapan kami selaku Kepala SMP Darul Fikri Ngoro. Setelah Ibu Dwi Rahmawati ditetapkan oleh pemerintah sebagai salah satu calon guru penggerak pada bulan Juli tahun 2023 kemarin, yang selanjutnya insya Allah dimulai bulan Agustus itu mulai ada pendampingan yang berlangsung sampai saat ini, berarti sekitar 3 bulan. Ini ada pendampingan terus dari fasilitator dan sebagainya. Kemudian dari hasil pendampingan itu, dari pemerintah juga diharapkan bahwa calon guru penggerak itu memberikan pengimbasan kepada teman-teman yang lain, yang insya Allah pada sore hari ini merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak, yaitu Ibu Dwi Rahmawati. Sehingga kita diharapkan nanti
ketika disampaikan beberapa materi oleh calon guru penggerak ini, kita bersama-sama bisa memahami, kita bisa bersama-sama untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita, terutama dalam implementasi kurikulum Merdeka ini. Kegiatan pada sore hari ini, insya Allah yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Rahmawati, yaitu yang diberi judul Diseminasi Budaya Positif di Sekolah. Insya Allah diseminasi budaya positif di sekolah ini nantinya bisa berpengaruh terhadap pola pendidikan kita di SMP Darul Fikri Ngoro ini dan bisa memberikan dampak yang lebih positif, dampak yang lebih baik kepada anak didik kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini adalah harapan kita ketika setelah nanti ada pengimbasan dari calon guru penggerak Ibu Dwi Rahmawati. Mari kita sedikit demi sedikit belajar dan belajar. Bagaimana kita meningkatkan kualitas pembelajaran kita di SMP Darul Fikri Ngoro ini menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik seterusnya seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah sekelumit untaian kata yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan setelah kita mendengarkan nanti dari ulasan yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak ini bisa bermanfaat pada kita semuanya, kepada peserta didik kita, kepada lembaga kita, dan tentunya pada lingkungan SMP Darul Fikri Ngoro ini. Demikian yang kami sampaikan pada kesempatan sore ini, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Maliki SPD selaku Kepala SMP Darul Fikri Ngoro. Untuk acara selanjutnya yakni Diseminasi Budaya Positif di Sekolah dalam rangka program Calon Guru Penggerak Angkatan 9 oleh Ibu Dwi Rahmawati, SPD GR. Kepada Ibu Rahmawati, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada siang hari ini ya Bapak Ibu, dan yang kedua saya ucapkan terima kasih atas waktunya untuk meluangkan dalam mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata pada modul 1.4 yaitu mengenai budaya positif. Pada hari ini nanti ada beberapa konsep-konsep inti dari budaya positif yang akan saya paparkan ya Bapak Ibu. Di sini kita kegiatannya nyantai saja, nggih, pun tegang-tegang, kita ikuti alurnya saja. Semoga apa yang saya paparkan hari ini dapat memberikan dampak yang positif khususnya bagi lembaga kita, baik warga sekolah maupun anak didik kita. Yang pertama yaitu mengenai disiplin positif. Yang kedua yaitu tentang hukuman dan penghargaan. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang seterusnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Ada posisi kontrol guru. Dan yang terakhir yaitu penerapan segitiga restitusi. Nah, sebelum pembelajaran kali ini, kegiatan hari ini Bapak Ibu kita mulai, karena di sini kita akan membahas mengenai budaya positif. Saya ingin di awal itu ada pertanyaan awal gitu Bapak Ibu. Kalau kita di anak-anak itu kan ada yang namanya tes diagnostik. Kita ingin mengetahui dulu seberapa kemampuan anak-anak yang dimiliki. Begitu juga pada kegiatan hari ini, saya ingin nanti Bapak Ibu mengutarakan apa yang Bapak Ibu miliki pengetahuan untuk kegiatan hari ini mengenai budaya positif. Untuk linknya saya share di grup SMP. Nah,
Untuk linknya sudah saya share di grup SMP Darul Fikri. Monggo Bapak Ibu untuk mengisikan, di situ ada beberapa pertanyaan yang ada hubungannya dengan kegiatan diseminasi pada sore hari ini. Monggo silahkan, 5 menit cukup nggih. Di situ ada beberapa pertanyaan ya Bapak Ibu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Dan yang kedua yaitu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Yang terakhir yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Untuk di subjeknya bisa dikasihkan nama jenengan, kalau berkenan, kalau tidak berkenan bisa langsung ditulis jawabannya. Sudah semua nggih Bapak Ibu? Nggih, terima kasih sudah mengisi Padlet dari saya mengenai pertanyaan awal. Ternyata di sini untuk jawabannya itu beragam. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang semuanya setuju. Nanti kita jawab setelah pemaparan diseminasi pada hari ini. Nah, ini perubahan paradigma. Perubahan di zaman sekarang itu Bapak Ibu tidak menunggu 1 tahun, 2 tahun, 1 bulan, 2 bulan, tapi bahkan setiap hari, hitungan detik, hitungan menit itu terjadi yang namanya perubahan. Apalagi di zaman sekarang, di generasi Z itu teknologi itu pada gencar-gencarnya, lagi maju-majunya. Di zaman sekarang tidak ada anak yang tidak mengenal yang namanya gadget. Nah, di situ yang dinamakan dengan era 4.0 nggih Bapak Ibu. Semuanya dipengaruhi oleh yang namanya teknologi. Nah, di sini untuk budaya positif itu yaitu sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Dengan tujuan murid-murid nanti agar mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka sesuai dengan kurikulum kita, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan yang namanya kontrol. Dalam hal ini kontrol guru yang dimaksudkan adalah dalam menghadapi para murid. Nah, kontrol itu kalau diibaratkan ini Bapak Ibu nggih, ada suatu permainan. Yang namanya adalah kepalan tangan. Ada 2 orang di situ disuruh untuk memainkan peran sebagai A dan sebagai B. Monggo silakan dibaca sebentar Bapak Ibu mengenai di situ ada 2 orang. Misalkan di situ Pak Nur Hadi sebagai si A dan Pak Nur Sujud sebagai si B. Si A di situ adalah mencoba mempertahankan apa yang ada di genggamannya. Si B, Pak Nur Sujud, mencoba merayu Pak Nur Hadi untuk membuka apa yang ada di dalam kepalanya. Kira-kira di situ apa yang terjadi? Pak Nur Hadi memiliki sesuatu yang berharga. Ini tidak mungkin saya buka, tidak mungkin saya kasih tahukan ke seseorang karena menurut saya sangat berharga. Tapi Pak Nur Sujud, cobalah dibuka apa sih isinya. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Rayuan, good Pak Nur. Siapa yang merayu Pak Nur?
Pak Nur Sujud merayu dengan tujuan good, Pak Nur keren. Jadi Pak Nur Sujud mencoba merayu, mencoba mengancam bahkan ke Pak Nur Hadi agar dapat membuka apa yang ada di kepalanya ini demi memenuhi apa yang diinginkan oleh Pak Nur Sujud. Ternyata di sini ada hubungannya Bapak Ibu dengan teori kontrol. Jadi di sini yang memiliki peran untuk mengontrol itu hanya diri kita. Di situ bahwa memegang kontrol atas kepala kita. Apakah kita mau membukanya atau tetap menutupnya? Tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Nah, di situ yang perlu digarisbawahi adalah kebutuhan dasar kita, ya Bapak Ibu. Jadi mungkin saja Pak Nur Hadi tidak bisa membukakan ini karena sangat perlu untuk Pak Nur Hadi, dan bisa saja Pak Nur Hadi ini membukakan rela untuk Pak Nur Sujud karena Pak Nur Sujud jauh lebih membutuhkan apa yang dimiliki oleh Pak Nur Hadi. Jadi itu kontrol itu ada dalam diri kita sendiri Bapak Ibu. Untuk budaya positif yaitu ya diri kita yang kontrol apakah mau berubah atau tetap pada zona nyaman. Nah, ini ada hubungannya dengan yang tadi Bapak Ibu nggih, ilusi bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Ternyata itu ilusi Bapak Ibu. Ternyata apa yang dilakukan Pak Nur Hadi dan Pak Nur Sujud, masing-masing individu itu punya kontrol. Jadi tidak bisa kita mengontrol orang lain. Yang pertama, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memperkuat karakter. Itu ternyata juga ilusi. Jadi ancaman, rayuan, hasutan yang dilakukan oleh Pak Nur Sujud itu dapat menguatkan karakter. Tidak, kalau Pak Nur Hadi mempertahankan, semuanya itu tidak akan berlaku. Penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Itu nanti akan di slide selanjutnya mengenai penghargaan Bapak Ibu. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini menerapkan pada diri kita nggih, bahwa guru itu bisa memaksa murid. Itu ternyata ilusi nggih Bapak Ibu. Tidak bisa seperti itu. Murid pun punya kontrol sama dengan diri kita. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Tadi sudah dijawab yaitu diri kita, Bapak Ibu. Kita selama ini ternyata kemarin waktu saya memperoleh pendidikan ini, kita itu banyak di stimulus respon, tidak di teori kontrol. Misal, kita mencoba mengubah orang lain sesuai dengan pandangan kita. Berat nih nggih Bapak Ibu. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu. Kesalahan orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata tidak bisa kita. Pemaksaan ada saat bujukan gagal. Setuju napa mboten Bapak Ibu? Ya, Pak Nur Sujud membujuk Pak Nur tidak bisa membuka ini, maka Pak Sujud pasti ngancam. Ya sudah kita putus bestian. Seperti itu Bapak Ibu. Itu sudah pasti muncul karena Pak Sujud gagal merayu Pak Nur Hadi. Yang terakhir yaitu ada model berpikir menang dan kalah. Nah, seperti tadi itu, yang tidak bisa membuka dianggap dia itu menang, seperti itu. Padahal sebenarnya kita harus berpikirnya itu menang dan menang. Jadi sama-sama menguntungkan. Pak Sujud harus berkomunikasi, berkolaborasi dengan Pak Nur Hadi. Bagaimana caranya bisa saling membuka itu tadi, tapi tidak ada ancaman. Ini materi yang pertama yaitu makna disiplin. Apa Bapak Ibu disiplin? Sesuai dengan apa yang kita terapkan di sekolah kita setiap hari. Monggo, barangkali ada yang mewakili disiplin. Monggo Pak. Terima kasih. Mematuhi semua aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nur Sujud. Menurut Pak Nur Sujud itu kalau disiplin itu ada hubungannya dengan yang namanya peraturan atau tata tertib seperti itu nggih Pak Sujud.
Coba kita tengok. Nah, sebenarnya disiplin itu dari kata Latin yaitu disiplina, yang artinya adalah belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita selama ini ya Bapak Ibu, disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan tadi terhadap tata tertib atau peraturan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sehingga kalau kita menganggap orang tidak disiplin, terlihat tidak disiplin, pasti kita merasa tidak nyaman karena hubungannya dengan tata tertib, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, sebenarnya ini Bapak Ibu maksud disiplin sudah. Kemampuan memerintah diri. Itu disiplin. Dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan tanggung jawab tanpa terperintah. Masih ada hubungannya dengan teori kontrol tadi, bahwa disiplin itu memerintah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kita sadar melakukan tanpa terperintah, berarti atas kesadaran diri kita. Nah, untuk teori kontrol tadi Bapak Ibu, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Dalam mewujudkan disiplin, diperlukan adanya nilai-nilai kebajikan ini. Nilai-nilai kebajikan ini sudah ada pada dimensi profil pelajar Pancasila yang ada 6 itu, beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Teori motivasi pada manusia. Nah, ini kalau di dalam lingkungan kita nih Bapak Ibu, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika seseorang melakukan suatu disiplin, itu ada motivasi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu pasti yang tertera pada diri orang tersebut adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Karena dia melakukannya karena tidak nyaman, takut akan hukuman. Itu termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, karena ingin mendapatkan imbalan. Jadi seseorang melakukan disiplin tadi itu karena ingin adanya imbalan atau penghargaan. Pasti timbul dalam benaknya ada pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan ketika saya melakukan ini? Itu ternyata masih eksternal Bapak Ibu. Dan yang paling bagus itu adalah yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukan ini. Jadi kita sudah mikir dampaknya ketika kita melakukan disiplin positif. Itu yang kita harapkan pada diri kita ataupun anak-anak Bapak Ibu, ketika kita melakukan suatu nilai kebajikan itu atas dalam rangka menghargai diri kita, bukan atas imbalan ataupun hukuman. Nah, ini menurut KHD bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri atau kontrol diri. Nah, ada hukuman, konsekuensi, dan yang terakhir restitusi. Silakan Bapak Ibu cermati dan amati mengenai kasus dari Pak Seno tersebut. Bayangkan ini terjadi di sekolahan kita.
Sudah Bapak Ibu? Sudah. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Tindakan Pak Seno dan Eva tidak setuju. Kenapa? Karena tindakan Pak Seno itu salah satunya memberikan perlakuan malu kepada siswanya, seperti membuli. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Pak sebuah hukuman atau konsekuensi? Bukan. Tetapi mengapa? Mengapa? Itu suatu tindakan yang tidak menunjukkan suatu seorang pendidik. Macam itu Pak Seno bukan karakter seorang pendidik yang baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nur. Kasih aplaus untuk Pak Nur Hadi. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Nur. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Pak Nur Hadi tidak setuju. Karena menurut Pak Nur Hadi itu tindakan yang memalukan atau bullying terhadap peserta didik. Yang nomor 2, tadi disuruh milih Pak Nur Hadi, nggih. Itu hukuman apa konsekuensi? Menurut Pak Nur Hadi? Menurut Pak Nur Hadi adalah konsekuensi. Baik. Nanti akan kita jawab untuk selanjutnya. Nah, belum terjawab. Ini ada beberapa Bapak Ibu. Yang pertama, nah monggo disiapkan untuk jawabannya. Nanti kita cross check bareng-bareng mengenai pemahaman Bapak Ibu. Yang pertama itu hukuman, apa konsekuensi. Begitu juga sampai yang terakhir. Monggo silahkan untuk menuliskan. Nanti kita sama-sama membahasnya. Atau langsung saja Bapak Ibu, satu persatu. Baik. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman apa konsekuensi? Baik, kita kunci, ada hukuman, ada konsekuensi. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket. Hukuman. Murid diminta push up 15 kali. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu secara seharian karena tidak memakai sepatu hitam. Hukuman konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Untuk pelajaran PJOK. Baik, kita lihat. Ini jawabannya Bapak Ibu. Yang pertama itu termasuk hukuman. Kenapa hukuman Bapak Ibu? Kenapa hukuman? Karena yang dilakukan itu bukan untuk memperbaiki anak tersebut. Hanya untuk membuat dia jera, Bapak Ibu. Tapi dia tidak akan menjadi pribadi yang lebih baik. Hanya jera, kapok. Mungkin besok dia akan mengulangi lagi. Begitu juga pernyataan kedua dan ketiga. Tapi yang keempat, dia dituntut melakukan pertanggungjawaban. Itulah bedanya Bapak Ibu. Kalau konsekuensi itu, kamu melakukan ini harus tanggung jawab apa yang kamu lakukan. Begitu juga untuk membersihkan tumpahan air. Dan yang selanjutnya itu mengenakan sepatu, tidak mengenakan sepatu hitam, maka disuruh tidak boleh mengenakan sepatu. Itu hukuman Bapak Ibu. Karena hukuman itu cenderungnya ke fisik. Dan yang terakhir,
lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Kenapa ini konsekuensi? Karena pada waktu itu anak-anak memang lagi PJOK Bapak Ibu. Tidak lagi matematika. Jadi cocok jika dia dilakukan seperti itu. Misal itu dilakukan di matematika, itu masuk hukuman. Karena dia masuk di PJOK, maka dia memang tepat dilakukan seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu perbedaannya hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu menyakitkan, gitu Bapak Ibu. Setelah saya dapat materi ini itu, iya, kayaknya itu di sekolah ini tuh mungkin ada beberapa kita sering menggunakan hukuman, tapi kita tanpa terasa. Dengan berbagi ilmu ini, nanti harapan saya itu kita ke depannya bisa memperbaiki diri, ya Bapak Ibu. Selanjutnya, membuat anak sakit, Bapak Ibu. Tanpa kita sadari, kita menyuruh anak lari 10 kali. Dia itu lagi menyakiti dirinya sendiri loh Bapak Ibu. Efsol lari 10 kali. Efsol tidak sengaja, dia itu lagi menyakiti dirinya atas perintah kita. Tapi kalau konsekuensi membuat anak tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu pendek. Mungkin kalau tadi disuruh bersihin karena tumpahannya, beberapa menit saja dia sudah sadar, ya memang saya yang salah, seperti itu. Hukuman itu paksaan Bapak Ibu, pasti ya, paksaan. Tapi kalau konsekuensi itu stimulus karena adanya rangsangan, maka dilakukan yang namanya tanggapan, seperti itu. Untuk hukuman di situ konsep diri yang buruk. Diharapkan kita lebih ke arah ke konsekuensi, yaitu konsep diri yang lebih baik dengan memunculkan rasa tanggung jawab. Dan yang terakhir, marah. Pasti Bapak Ibu, kalau kita melakukan hukuman kepada anak-anak itu, anak-anak pasti menjadi pendendam. Pasti itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi, mungkin anak-anak nanti kehilangan hak. Haknya apa? Seperti tadi lari, temannya sudah selesai lari, maka dia ada beberapa waktu yang harus direlakan karena dia tertinggal 10 menit, dibuat tidak nyaman, diasingkan sementara atau time out. Tadi ada hukuman, ada konsekuensi, dan yang terakhir itu ada restitusi. Restitusi ini Bapak Ibu sebagai langkah yang paling ideal, yang paling cocok kalau kita gunakan. Yaitu bahwa di sini itu ada yang namanya dialog Bapak Ibu. Dengan tujuan apa? Kita dapat mengembalikan anak didik kita pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini adanya proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi konsekuensi meskipun tadi ke arah lebih baik, itu belum 100% baik. Di sini ada yang dicanangkan yaitu restitusi. Jadi di situ ketika anak-anak melakukan suatu kesalahan, kita dituntut untuk melakukan penuntunan pada anak-anak untuk dapat menemukan solusi apa yang dia inginkan. Jadi yang menemukan solusi anak-anak ya Bapak Ibu, bukan kita. Kalau tadi terlambat, berarti solusinya apa dari kamu agar tidak terlambat lagi. Di restitusi ada dialog, di dialog itu ada solusi. Nah, ini ternyata Bapak Ibu, hukuman itu ternyata adalah identitas gagal. Tapi kalau konsekuensi dan restitusi masuk pada identitas sukses. Konsekuensi itu di sini masuk netral Bapak Ibu nggih. Jadi tidak ada solusi, ya tidak menghukum, tapi netral. Tapi kalau restitusi itu positif. Apakah kita selama ini pernah melakukan restitusi? Tanpa kita sadari itu namanya itu restitusi. Yang pertama, untuk belajar dari kesalahan. Ini pasti yang biasanya pengalaman itu kesiswaan Bapak Ibu atau wali kelas. Ketika kita lagi berdialog sama anak-anak, yang pertama apakah pernah kita melakukan itu?
bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Jadi ketika ada anak melakukan kesalahan, kita kembalikan lagi. Kita harus belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Hubungan dengan siapa? Kita dengan anak-anak. Anak-anak dengan anak-anak. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Tawaran mengenai apa? Solusi. Kamu maunya bagaimana? Untuk kedepannya kamu melakukan apa? Seperti itu. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi dikembalikan lagi ke dalam dirinya anak-anak. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Anak-anak melakukan kesalahan itu punya tujuan, Bapak Ibu. Nanti akan kita bahas mengenai kebutuhan dasar manusia. Jadi anak-anak didik kita melakukan kesalahan itu ada kebutuhan yang tidak terpenuhi pada dalam dirinya. Berarti banyak sekali, kalau pasien kita banyak, berarti semakin banyak kebutuhan anak-anak yang harus kita penuhi, Bapak Ibu. Yang keenam, restitusi adalah cara yang paling terbaik, paling ideal. Nomor 7, fokus pada karakter. Jadi tidak ada hukuman fisik. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik lagi. Ini Bapak Ibu, ada beberapa posisi kontrol guru dalam menghadapi anak-anak. Silakan Bapak Ibu cermati dan diraba dirinya, saya posisi yang mana? Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Yang pertama, posisi penghukum. Coba kita Bapak Ibu. Ini ibaratkan anak didik kita lagi terlambat. Ini Bu Zara yang tiket. Astagfirullah. Bapak Ibu. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 5 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Selamat pagi Bu. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu mau tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin susah lagi anaknya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Selamat pagi ya saya. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang bangun tadi. Jadi biar bisa kencang tetap gak kencang Bu. Ya sudah sekarang. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sekarang masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, berbicara dengan nada suara ramah, akhlak, cenderung berhindar dulu untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan diri. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, tidak ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Nah, ya, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pengantar
atau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi yang paling ideal nih Bapak Ibu. Manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa secara alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang perlu kamu tingkatkan. Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai kita alarm apa nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih sudah sama kamu. Sekarang kami perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengalami adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, kira-kira di sekolah kita sudah sejauh mana Bapak Ibu? Posisi yang mana? Teman, pemantau, atau manajer? Manajer. Yang dimanajeri oleh Bapak Kepala Sekolah. Ya, jadi harusnya Bapak Ibu setelah kita melihat kegiatan ini, pasti tadi Bapak Ibu, ya ini seperti aku ini. Ini aku, biasanya gini aku. Pasti gitu Bapak Ibu. Apalagi yang guru piket ini. Jadi momoknya anak-anak.
guru BK kesiswaan. Jadi nanti harapannya kita Bapak Ibu perlahan-lahan kita hilangkan yang namanya hukuman. Kita ganti dengan kegiatan yang jauh membentuk karakter anak-anak. Nah, coba kita refresh lagi Bapak Ibu. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa Bapak Ibu yang mengatakan? Pembuat. Ya, Mbak Wita, pembuat rasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, kata Pak Galuh. Ayolah, lakukan demi ibu, demi bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Siapa Bapak Ibu? Manajer, teman, pemantau. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Ternyata yang pertama benar sekali, yaitu membuat orang merasa bersalah. 100 untuk Mbak Wita, kasih plus untuk Mbak Wita. Yang kedua, kamu tidak pernah benar. Jadi menyudutkan penghukum itu, Bapak Ibu guys. Ayolah, partner hati ini yang biasanya pinter ngerayu. Ayolah, gitu. Teman. Yang keempat, ternyata itu pemantau Bapak Ibu. Jadi kita berdasarkan data. Kalau pemantau itu Bapak Ibu, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer, benar sekali. Dan yang terakhir itu selalu, kalau selalu itu biasanya penghukum Bapak Ibu. Nah, dengan harapan kita itu ada di posisi ini Bapak Ibu. Pemantau dengan memanfaatkan konsekuensi, dan yang kedua adalah manajer dengan memanfaatkan untuk perbaikan dan solusi untuk anak-anak. Yang pemantau itu contohnya, kalau kamu tidak titik-titik, saya akan titik-titik. Ini akan dijawab ketika Bapak Ibu sudah melakukan yang namanya keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kebanyakan, kenapa kita menggunakan helm Bapak Ibu? Betul sekali, takut ketilang Pak Polisi, seperti itu. Jadi itu bukan dari motivasi intrinsik kita Bapak Ibu, karena takut hukuman atau ketidaknyamanan tadi. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Kenapa Bapak Ibu? Selama ini yang kita kerjakan, oh itu peraturan Bu, pun peraturan dari atas. Gitu kan Bapak Ibu ya? Kebanyakan seperti itu. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Lagi-lagi yang muncul itu biasanya motivasi eksternal. Oh takut hukuman. Oh maunya imbalan. Semuanya itu kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti peraturan. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita mau menciptakan budaya positif, bangun dulu lingkungan positif. Kalau kita mau lingkungan positif, bangun dulu yang namanya keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas atau sekolah itu bukan kita guys Bapak Ibu yang membuat, tapi kita bersama anak-anak dan warga sekolah. Kalau itu untuk sekolah, tapi kalau kelas berarti wali kelas dengan anak-anak. Dan di dalam keyakinan kelas itu ternyata sudah memuat yang namanya peraturan kelas. Jadi untuk sekarang misal kita ada peraturan sekolah, kebanyakan kita kan membuatnya satu pihak gitu Bapak Ibu. Anak-anak sekolah di sini ternyata di sini sudah punya peraturan serentetan ini. Itu ternyata kalau di dalam modul ini itu tidak dibenarkan. Kita hanya membuat sepihak tanpa
mengikut sertakan anak-anak. Makanya kalau kita itu waktu akreditasi, apa kan pasti ada orang tua, anak-anak, warga sekolah. Apakah diikutkan ketika membuat suatu kebijakan seperti itu? Nah, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Di situ sama-sama Bapak Ibu, ada kesepakatan kelas, di sini juga kesepakatan. Kira-kira kalau dari materi tadi, yang mana? Hijau apa putih Bapak Ibu? Yang hijau apa yang putih? Menurut Bu Zora hijau. Kenapa Bu Zora? Ini putih, ini hijau. Ini kan backgroundnya hijau toh Bu. Kalau yang ini kan backgroundnya putih. Jenengan sepakat yang mana? Kira-kira dari kedua itu kalau jenengan itu mau menerapkan keyakinan kelas. Bu Faiz yang putih. Kenapa Bu Faiz? Baik, di situ dibuat dan disepakati untuk dijalankan bersama oleh guru dan murid. Coba kalau kita tengok di yang hijau, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Itu sama seperti yang sudah kita lakukan, itu masuk pada peraturan sekolah atau kelas. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah, sudah titik. Itu kesannya kita memaksa, ya Bapak Ibu. Kamu harus gini loh. Nah, kamu harus mengikuti ini loh, seperti itu. Aktif dalam pembelajaran. Jadi katanya itu pendek Bapak Ibu. Tidak seperti yang ini. Kami, guru dan murid saling menyayangi. Di sini ada di tanda kuning itu Bapak Ibu, itu adalah nilai kebajikan. Jadi diharapkan di dalam kesepakatan kelas itu ada nilai-nilai kebajikan. Saling menyayangi, semangat, peduli, tanggung jawab. Nah, ini kemarin ada video saya dan anak-anak Bapak Ibu yang sudah saya terapkan di kelas. Kita membuat keyakinan kelas. Kita beri dulu Bapak Ibu, masih ada azan. Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Ini adalah keyakinan kelas yang sudah saya terapkan dalam kelas 9 karena saya sebagai wali kelas dari kelas 9, maka di sini saya mencoba menerapkan membuat keyakinan kelas bersama anak-anak.
Relevan.
Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita terapkan tadi saya 4 step ya di situ sampai dalam keyakinan kelas. Sebenarnya itu masih ada menggunakan tabel T dan tabel Y. Ternyata anak-anak kalau kita giring, kita tuntun bisa Bapak Ibu. Anak-anak itu kita tuntun sedikit demi sedikit. Ternyata anak-anak kita itu kreatif kok. Kreatif juga kritis. Baik. Nah, ini untuk rencana saya dengan anak-anak kemarin. Setelah kami membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu, nanti saya akan membuatkan banner yang saya tempel di belakang. Itu sebagai acuan nanti ketika anak-anak dalam bertindak di kelas. Ini keyakinan kelas ya Bapak Ibu, bukan sekolah. Seperti itu. Dalam lingkup kelas 9 saja. Untuk kelas 7 dan kelas 8 mungkin akan berbeda lagi sikap-sikap yang diinginkan di kelasnya. Di situ ada 5 nilai kemarin yang kami gunakan dalam keyakinan kelas, yaitu disiplin, tanggung jawab, saling menghargai, bersikap sopan santun, dan menjaga kebersihan. Nah, di sini ada, selama ini kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan Bapak Ibu. Ternyata kalau diwujudkan dalam tanggung jawab, keyakinan kelas itu adalah wujudnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kita di sini diharapkan dapat meminimalisir kalimat-kalimat negatif, tapi lebih ke menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Di sini adalah mengenai menghormati orang lain dan berkomitmen. Untuk keyakinan kelas ini, kalimatnya bisa sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Seperti Naren dalam video tersebut, kenapa dia sering terlambat? Itu mungkin ada beberapa kebutuhan dasar dari Naren yang belum terpenuhi. Kita semua itu ternyata memiliki kebutuhan dasar ini Bapak Ibu. Kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua adalah bertahan hidup. Kalau bertahan hidup ini fisik nih Bapak Ibu, tapi untuk keempatnya itu adalah psikologis. Jadi 1 itu untuk kebutuhan fisik kita, tapi keempat itu psikologis atau kewarasan kita nih Bapak Ibu. Penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kira-kira Bapak Ibu, tadi dalam kasusnya Naren, kebutuhan dasar mana yang belum terpenuhi? Kenapa Naren terlambat? Kebutuhan dasar apa? Kira-kira yang belum terpenuhi sehingga Naren seperti itu? Kasih sayang bisa jadi. Mungkin di rumah orang tuanya kurang bisa memantau Narennya ini bangunnya jam berapa dan tidak mengerti jadwal masuk sekolah. Betul sekali. Kasih sayang dan rasa diterima. Ini yang terakhir Bapak Ibu, yaitu segitiga restitusi. Ini diharapkan kapan kita menerapkan segitiga restitusi, yaitu ketika kita menghadapi anak-anak yang bermasalah seperti Naren tadi. Nah, ada 3 sisi segitiga restitusi, itu ada 3 Bapak Ibu, sama seperti segitiga lainnya. Bahwa segitiga restitusi sisi pertama itu menstabilkan identitas. Kalau ada anak yang melakukan kesalahan seperti Naren tadi, ini langkah kita yang awal. Kita harus mengatakan kepada Naren bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Tidak langsung kita
salahkan si Narennya. Dia juga dilulung ya Bapak Ibu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Yang kedua yaitu melakukan validasi kebutuhan. Pastinya Naren itu memiliki alasan kenapa sampai bisa terlambat. Ternyata tadi adalah tidak disetel alarm atau bahkan tidak ada yang membangunkan. Yang selanjutnya setelah kita mengetahui alasan anak tersebut, maka di sini kita kembalikan permasalahan anak tersebut pada keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kira-kira Naren tadi sudah melanggar keyakinan kelas yang mana? Ternyata tadi adalah menghargai orang lain di situ. Jadi yang pertama kita tidak ujuk-ujuk menyalahkan. Kita harus mensadarkan bahwa manusiawi kok melakukan kesalahan itu. Yang kedua kita tanya alasannya apa? Baru yang ketiga kita carikan solusi dengan mengembalikan pada keyakinan kelas. Nah ini di situ kalau di video saya nanti ada beberapa video saya Bapak Ibu yang saya lakukan dengan dua murid saya, anak saya yaitu kelas 9. Kalau menstabilkan identitas saya di situ memakai berbuat salah itu hal yang manusiawi. Banyak sekali kata-kata yang kita ucapkan di situ. Bapak Ibu juga buat salah kok. Nah, itu juga masuk. Nah, untuk tahap selanjutnya di situ saya memakai kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Dan yang terakhir, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Ini hanya intermezzo ya Bapak Ibu, pengenalan mengenai segitiga restitusi yang saya cantumkan dalam tugas saya. Dia bisa dia bisa bagaimana kepada desa hari ini bisa hari ini tadi bisa informasi dari guru bahwa kita harus berkenal dengan menu apakah benar bukan banyak seperti itu. Nah, bisa kalau tidak hanya cerita seperti itu wajar sekali. Misal kalau Budi ada di posisinya Dirja, pasti Budi juga sama. Seperti Dirja akan melakukan hal yang sama. Dan kalau itu boleh tahu, Dirja melakukan hal apa kepada Nairu? Oh, jadi Dirja melakukan Nairu. Kalau Dirja melakukan hal artinya Dirja punya apa dong? Kenapa dia melakukan itu? Dia kan dia lebih sama-sama kalau saya tidak berkata dan tidak yang ya bisa apakah bisa punya
dengan keyakinan kelas kita. Nah, kira-kira tindakan yang dilakukan oleh manusia itu sesuai dengan keyakinan kelas kita. Nah, kalau tidak sesuai, kira-kira Indonesia sudah melanggar keyakinan baik menurut Indonesia menghargai dan menghormati tidak penting. Nah, sekarang itu merupakan Indonesia karena itu menurut Indonesia itu penting. Kira-kira keyakinan apa yang akan kita lakukan agar kita dapat menahan emosi ataupun amarah kepada sesama temannya. Baik, karena bisa lebih bersabar dalam menahan emosinya, kira-kira bisa bersedia tidak untuk memperbaiki masalahnya. Baik, nah kira-kira apa yang akan bisa lakukan tindakan ke depannya? Pastinya saya akan bersabar dan juga anak-anak baik, itu tindakan yang tepat saya. Jadi ketika bisa lagi emosi, harus bisa mengontrol diri. Nah, ketika ada teman yang melakukan kekurangan, yaitu dompet, yang bisa melakukan kepada dua ataupun mereka yang bersangkutan. Nah, karena masalah ini sudah selesai, bisa kembali ke kelas. Ya. Di sini saya merasa sangat sekali karena yang diskusi oleh guru saya. Dan di sini saya belajar untuk mengendalikan emosi yang bisa dalam menghadapi anak-anak. Saya menyadari perlu belajar untuk bersabar dan mendengar. Baik, itu adalah contoh dari segitiga restitusi yang sudah saya terapkan Bapak Ibu. Ini contoh kedua yaitu Wahyu, seperti kasusnya Naren dari atas. Nah, sudah ada dua kasus. Tadi yang pertama karena merobek buku temannya karena dia marah, sudah dicontek. Yang kedua yaitu tentang keterlambatan. Dari awal hingga akhir, Bapak Ibu, dari konsep-konsep inti budaya tadi sudah saya coba untuk paparkan dan saling saya sharingkan kepada Bapak Ibu semuanya dengan harapan apa yang saya paparkan hari ini dapat memberikan dampak yang lebih baik untuk lembaga kita, diri kita, maupun anak-anak. Seperti itu Bapak Ibu. Sebelum kegiatan ini saya akhiri Bapak Ibu, saya ingin melakukan refleksi mengenai apa yang sudah saya hadirkan pada sore hari ini. Saya ingin membagikan link Padlet pada grup kita. Nanti mohon untuk diisi di situ sebagai refleksi saya mengenai pemaparan pada hari ini. Sudah saya kirim Bapak Ibu ke grup. Monggo silakan untuk diisi refleksi kegiatan hari ini. Untuk mengisinya, Bapak Ibu bisa menekan tombol plus di situ.
Karena ini modelnya tidak sama dengan yang tadi, cuma arahnya mendatar ke samping. Kalau tadi ke bawah, membentuk kolom seperti itu. Di situ ada 4 pertanyaan. Di sini refleksi yang saya gunakan yaitu refleksi model segitiga refleksi. Tapi di situ tidak saya gambarkan segitiga, hanya kalimatnya saja. Sudah 3 yang berhasil masuk di situ, Bapak Ibu. 4. Tidak apa-apa Pak Nur, di situ Pak Nur bisa ngetrik titik 3. Oke, klik titik 3, terus edit. Nanti langsung bisa ditambahkan kalimat yang ingin dituliskan Pak Nur. Dalam doa. Walah, ngoten napa mangke dilangi suarane. Set, hilang. Bu, jenengan siasta Putri. Foto. Tak cantik. Cuma foto. Wis pokoke peningkatan nopo ngoten Putri. Nggih. Nggih sesuai ketikan jenengan. Misalnya nanti ada hubungannya dengan IPA, niku materi apa, menggunakan model apa gitu lah Putri yang sudah jenengan kemarin loh. Nggih enggak apa-apa. Nggih. Nanti saya. Nggih. Nggih.
kasih Bu Faiz. Mei. Susanti. Dia suka orang Cina, Bu. Dari pertanyaan yang pertama, setelah kegiatan hari ini saya akhirnya mampu ternyata sudah menyerap mengenai hukuman konsekuensi. Banyak sekali di sini yang sudah memahami mengenai hukuman dan konsekuensi, memahami tentang restitusi juga. Semoga nanti ke depannya kita bisa mempraktikkan mengenai restitusi tadi, Bapak Ibu. Yang kedua, setelah kegiatan hari ini saya akhirnya memahami bahwa di situ sebaiknya saya harus bertindak sebagai apa. Jadi kita terapkan tadi yang sudah ada, banyak hal yang harus diperbaiki. Ini wujud introspeksi diri kita, ya Bapak Ibu. Memang benar, masih banyak hal yang harus kita perbaiki. Tindakan kita selama ini tidak benar, tidak Bapak. Ada yang benar, tapi ada juga yang harus diperbaiki. Salah itu wajar, Pak Nur, manusiawi kok. Katanya tadi seperti itu. Manusiawi. Pentingnya memiliki kontrol diri, betul sekali. Untuk dapat menumbuhkan budaya positif tadi Bapak Ibu. Cara membuat keyakinan kelas yang baik dan benar. Yang ketiga yaitu perasaannya. Alhamdulillah semuanya bahagia, selamat, sentosa, gelisah. Ternyata ada yang gelisah. Karena selama ini ternyata banyak malpraktiknya kepada anak-anak. Semoga kita semuanya segera insaf nih Bapak Ibu, taubat dari apa yang kita kerjakan. Selanjutnya, bagian yang keempat, targetnya berbuat lebih baik untuk peserta didik. Baik, karena sudah introspeksi diri, maka harus ada action. Selanjutnya di situ membuat keyakinan kelas. Ini dari Ibu Wali kelas kita, good sekali. Semoga nanti benar-benar bisa dipraktikkan. Selanjutnya menerapkan restitusi positif dalam menangani siswa. Untuk guru BK, nah ternyata guru BK ingin menerapkan restitusi positif, bagus sekali. Ada lagi menjadi guru yang lebih baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang diberikan pada sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari lagi-lagi dapat membuat kita jauh menjadi orang yang lebih baik lagi dan memiliki dampak yang lebih baik untuk lembaga kita, khususnya diri kita dan anak didik kita. Sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke pembawa acara. Terima kasih Ibu Dwi yang telah menyampaikan materi dengan sangat luar biasa. Oke, untuk tepuk tangannya Bapak dan Ibu Guru. Kini tibalah kita di penghujung acara yang akan diakhiri dan ditutup dengan bacaan doa yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Al-Ustadz Romo G. Haji Nur Hadi Eskom. Kepada beliau dipersilakan. Alhamdulillah, mari kita doakan apa yang telah disampaikan oleh guru calon guru wanita Ibu Dwi Rahmawati tadi.
Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya. Sayyidina Muhammad Syakir Hamdan Ya Rabbana Alhamdulillah Allahumma salli salatu fi nabiyyina Allahumma ij'alna wa awliyina ini wa ahli khair wa ahli Qur'an wa ahli ibadah wa ahli Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanaka rabbil izzati Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara demi acara telah kita lalui bersama. Di sini saya sebagai pembagi acara mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru sekalian karena telah mengikuti acara ini dengan tertib dan hikmat. Semoga atas keikhlasan hati panjenengan semua dapat dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihan maqbulan. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa saya sebagai pembagi acara memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan saya baik yang disengaja maupun tidak. Saya akhiri usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas, ya. Tapi yang biasanya kita kenal di lingkungan kelas kita itu adalah peraturan kelas atau peraturan sekolah. Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas berdasarkan peraturan kelas yang ada di sekolah kita. Jadi nanti urutannya seperti itu. Ada peraturan kelas, ada kalimat positif, ada nilai-nilai kebajikan. Nanti akan dipandu oleh Bu Dwi bagaimana cara kalian menuliskan di note ini. Ini kalian tuliskan apa yang kalian mau dari kelas ini akan menjadi apa. Misal contohnya atau ingin apa peraturan di kelas ini? Oh, dilarang membuli guru. Dituliskan di sini, ya. Jadi kamu
hati-hati. Tapi kalau saya sudah hati-hati kalau naik meja, ya lebih baik kamu duduk di bawah. Itu kan berarti tidak ada kata-kata jangan ataupun tidak, ya itu berarti positif. Menjaga fasilitas sekolah itu nilainya apa? Disiplin atau tanggung jawab atau mandiri atau menghargai orang lain, kira-kira yang mana? Disiplin. Pinter. Tanggung jawab. Maka yang menuliskan ini harus menulis di sini tanggung jawab. Seperti itu, paham? Nah, nanti jika ada kesulitan bisa bertanya. Saya ulangi contoh seragam. Seragam harus rapi. Berarti masuk apa nilai kebajikan? Good, disiplin. Paham? Keyakinan kelas yaitu yang harus diterapkan di sini yaitu